Shalom. Bapak Ibu siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, baik yang ibadah live streaming di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di gedung gereja. Mari kita simak baik-baik. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah doa mengubah khawatir menjadi damai sejahtera. Apa Bapak Ibu? Doa mengubah khawatir menjadi damai sejahtera. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Siapa yang hari-hari ini tidak khawatir? Saya percaya hari-hari terakhir ini banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Di tengah dunia yang tidak menentu, yang sangat sulit, di mana pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana. Setiap hari kita mendengar suara-suara kematian. Bukan dari orang-orang jauh. Ya dulu kita dengar, di negara China, di mana, di Amerika, di India orang meninggal. Tapi hari-hari ini kita mendengar orang-orang dekat, orang yang kita kenal, orang yang tidak jauh dari kita. Tiap hari ada saja yang kembali ke surga. Rumah sakit sudah penuh. Kebutuhan alat-alat medis dan kebutuhan obat menjadi langka. Apakah dengan kondisi yang demikian kita bisa tenang? Apakah dengan kondisi yang demikian kita tidak khawatir? Tentu sebagai manusia kita bisa khawatir. Tetapi ketahuilah ketika kekhawatiran itu menyerang, ada firman Tuhan yang memberikan solusi yang tepat bagi setiap kita. Apa Bapak Ibu? Ada firman Tuhan yang sanggup memberikan solusi yang tepat bagi kita. Kita lihat kembali di surat Filipi pasal yang ketiga ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya. Ketika kita menghadapi persoalan situasi yang tidak baik, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita menaikkan permohonan kita kepada siapa? Menaikkan permohonan kita kepada Allah kita. Tuhan Yesus namanya. Yang kedua yang kita lakukan adalah dalam doa itu ada unsur ya. Dalam doa itu ada unsur tadi permohonan kepada Allah. Kedua ada unsur ucapan syukur di dalamnya.
ketika kita berdoa, apa yang kita harapkan? Sebagai manusia ketika kita berdoa, apa yang kita harapkan? Tuhan, lalukan pandemi ini dari bangsa ini. Baik. Tuhan, angkat masalah saya. Baik. Tuhan, sakit penyakit saya disembuhkan. Bagus. Tuhan, utang saya lunas dalam nama Yesus. Baik. Tapi kenyataannya, setelah kita selesai berdoa, apakah pandemi itu hilang? Halo? Pandemi masih tetap ada. Apakah masalah hilang? Masalah tetap ada. Apakah sakit penyakit hilang? Sakit penyakit tetap ada. Apakah utang langsung lunas? Utang masih tetap ada. Lalu apa gunanya kita berdoa? Kalau pandemi masih tetap ada, utang masih ada, sakit penyakit masih tetap ada. Lalu apa gunanya kita berdoa? Kita lihat sebentar di surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ya. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya. Tadi di ayat 6 kita disuruh naikkan doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Disambung di ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak masuk di akal kita, akan memelihara apa? Memelihara apa? Hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Gunanya kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini nggak ada siapa-siapa, saya buka masker dulu. Nggak ada jemaat Tuhan ya. Gunanya kita berdoa ya. Pertama-tama yang harus kita dapatkan adalah kita menerima damai sejahtera Allah. Ketika kita naikkan permohonan doa dengan ucapan syukur, yang kita dapatkan katakan adalah damai sejahtera Allah. Ketika damai sejahtera Allah turun atas hidup kita, ya, itu akan memelihara hati kita. Ketika hati kita terpelihara, iman kita dibangun, pikiran kita menjadi positif. Amin. Ini yang penting dulu Bapak Saudaraku. Seringkali ketika kita berdoa, Tuhan saya sudah berdoa Tuhan, kenapa sakit penyakit tidak lalu dari saya? Tuhan saya sudah berdoa, kok masalah masih tetap ada? Tuhan saya sudah lakukan ini dan itu, kok sepertinya pertolongan Tuhan tidak ada. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, saya katakan damai sejahtera Allah akan turun atas kehidupanmu. Amin. Inilah bukti orang yang berdoa. Ya. Saya nggak percaya kalau orang yang sungguh-sungguh menaikkan permohonan kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia masih tetap gelisah, dia tetap khawatir, dia masih tetap tidak percaya. Berarti dia itu tidak sungguh-sungguh di dalam doanya. Tapi orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Saya percaya kekhawatiran itu akan hilang dalam kehidupannya. Walaupun dunia goncang-gancing. Walaupun pandemi begitu dahsyat menggoncang bangsa ini. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Orang sungguh-sungguh menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Dia ada damai sejahtera Allah yang memerintah dalam kehidupannya. Amin. Kalau damai sejahtera Allah itu memerintah atas hidup kita, itu bisa
dibuktikan. Yang pertama, apa buktinya sih orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Kita kembali ke surat Filipi pasal yang ketiga ayat 8. Coba Bapak Saudara lihat baik-baik. Yuk kita sama-sama baca biar kita ini mengerti ya. Baik yang ibadah live streaming di rumah maupun hamba-hamba Tuhan di gedung gereja ya. Biar kita mengerti kalau orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, yang damai sejahtera Allah memerintah atas hidupnya, pola pikir dia itu pasti berubah. Ya, Filipi 3 ayat 8 berkata demikian, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Sebelum kita bahas ini, coba kita lihat kondisi sekarang saat ini, bangsa ini, ya, kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang kita pikirkan? Coba saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Bangun-bangun tidur, waduh, saya kena corona enggak? Saya kena COVID enggak? Aduh saya takut, saya khawatir. Itu yang ada menguasai pikiran kita. Orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pola pikirnya itu pasti berubah. Filipi 3 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara semua yang benar, Filipi 4 ayat ke-8 ya, Filipi 4 ayat ke-8 ya. Bukan 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang ada, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Kalau orang yang sungguh-sungguh dia berdoa, ya, pola pikirnya pasti berubah. Dia pasti tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Karena apa? Damai sejahtera Allah itu akan memerintah di dalam kehidupannya. Ada paranormal, ramalkan. Ramalkan apa? Indonesia nanti pasti tahun 2021 akan ada penggantian pucuk pemimpin di negara ini. Dia sendiri aja sudah gak ada. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada hal-hal yang negatif, energi negatif itu akan menguasai Bapak Ibu Saudara. Tiap hari energi itu akan masuk dalam kehidupan saudara. Lama-lama itu akan dikuasai iblis dan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau tiap hari Bapak Ibu Saudara dengung-dengungkan suara kematian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu ketakutan itulah yang akan mengejar Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau berpikir positif, energi positif itu akan masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan baik, Tuhan penolongku, Tuhanlah kekuatanku. Itu yang Bapak Ibu Saudara pikirkan. Pikirkan semua yang baik, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Di dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh ngawur memang. Kita harus ikuti arahan pemerintah. Ya, sekarang masuk masa PPKM. Betul ya? Banyak mal ditutup, makanan mesti itu lewat online dan sebagainya, tidak boleh makan di tempat. Ya, kita ikutin, mesti pakai masker, mesti hal yang lain. Kita ikutin dengan baik. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Ketika kita
kita hidup di dalam ketakutan, energi negatif itu akan menguasai hidup kita. Kita dipengaruhi oleh kuasa kejahatan. Sehingga kuasa kejahatan itu makin besar kuasanya melingkupi seluruh kehidupan kita. Tapi ketika kita berpikir positif, kita tahu Tuhan kita dahsyat, bahwa roh yang dalam diri kita lebih besar dari roh dunia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita hidup di dunia ini, ada COVID, nggak ada COVID, kita ini semua akan satu hari tubuh kita akan binasa. Tapi kita tahu orang yang percaya kepada Tuhan, dia rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dia berhak menerima kerajaan surga. Amin. Apa yang perlu kita takutkan dalam hidup kita? Lebih baik kita pikirkan hal-hal yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kita pikirkan hal-hal yang berguna bagi sesama. Pola pikir yang positif ini sangat penting, Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Saudara tidak miliki itu, saya percaya dengan kondisi bangsa yang demikian ini, kita makin hari makin dikuasai ketakutan. Dan ketakutan itu akan mengejar kita terus. Tapi ketika kita berpikir positif, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya apapun yang terjadi, ya Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti orang yang sungguh-sungguh dia berdoa. Ya, kita kembali ke Filipi pasal yang keempat ayat 9. Surat Filipi pasal yang 4 ayat 9 berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Amin. Perhatikan kata firman Tuhan ini. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku. Harus diapakan? Harus diapakan? Ya. Harus dilakukan. Ayo katakan kanan kiri saudara. Dilakukan. Ya. Rasul Paulus berkata, apa yang telah kamu pelajari, yaitu firman Tuhan yang kamu pelajari. Bukan hanya sekedar logos saja, tapi firman Tuhan harus menghidupi kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya kita baca, kita pelajari ilmunya sebagai logos, tetapi firman Tuhan itu harus kita hidupi. Amin. Banyak orang mempelajari firman Tuhannya untuk pengetahuan. Makanya tidak heran ada doktor teologi yang masih berantem. Ribut soal keagamaan. Itu saya tidak heran Bapak Ibu Saudaraku. Ada guru agama melakukan hal yang tidak pantas. Saya itu tidak heran. Karena apa? Firman Tuhan yang dia dapat hanya sekedar pengetahuan. Firman Tuhan itu harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu? Amin? Seringkali kita firman Tuhan itu hanya, kita baca firman Tuhan hanya sebagai kebiasaan kita sebagai orang Kristen. Saya sebagai orang Kristen, saya harus baca firman Tuhan. Oh pendeta anjurkan saya sebagai anak Tuhan, saya harus baca firman Tuhan. Yes, tapi firman Tuhan yang kita dapat ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik kita berumah tangga, baik dalam kehidupan sosial, baik di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus betul-betul kita lakukan. Supaya apa? Kita adalah sebagai orang yang benar-benar berdoa. Ya. Kalau kita katakan saya ini berdoa kepada Tuhan.
Tapi firman Tuhan yang kita dapat tidak pernah kita praktekkan, ya. Engkau bukan orang yang berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat daripadaku. Ya. Apa yang dilihat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu memberikan kesaksian di dalam kehidupannya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan adalah kita harus menjadi sosok yang bisa dilihat oleh orang banyak. Bukan dari segi negatifnya, tapi dari segi positifnya orang lain bisa lihat. Makanya Rasul Paulus berkata, kita harus menjadi surat Kristus yang semua orang lain bisa baca. Amin. Kalau bahasanya Tuhan Yesus adalah kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga mereka melihat perbuatan baik kita, mereka boleh memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Jadi setiap apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, itu wajib kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan kita, itu sama saja dengan bohong. Gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya. Kekristenan itu bukan hanya sekedar hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Kekristenan itu berbicara seluruh aspek kehidupan kita. Orang bisa melihat kehidupan kita apakah kita hidup sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya. Kalau dulu kita sebelum menjadi orang Kristen, sebelum orang percaya, kita punya karakter yang tidak baik, kita punya cara hidup yang tidak baik. Ya, sekarang setelah kita menjadi pengikut Kristus, apa yang menjadi teladan Kristus harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang penting. Kehidupan doa. Itu bukan berbicara setiap hari kita hanya berdoa 10 menit, 20 menit atau setengah jam, 1 jam di rumah. Kehidupan doa itu berbicara, ya, kehidupan bisa terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita adalah orang yang benar-benar orang yang berdoa kepada Tuhan atau orang yang tidak berdoa kepada Tuhan. Doa itu bukan sesuatu yang kita lakukan secara bisa dilihat kasat mata. Oh, orang ini berdoa ini. Bukan. Doa ini adalah satu ungkapan hati kita kepada Tuhan yang dari hati kita yang paling dalam kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan bisa tercermin dari kehidupan kita yang sehari-hari yang orang lain bisa lihat. Makanya Rasul Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu terima dan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat loh dari hidupku, kamu juga lakukan. Amin. Kalau itu ada pada kita, saya sangat percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan membeli hati dan pikiran kita. Dunia boleh goncang-gancing, pandemi boleh mengganas. Tapi kalau damai sejahtera Allah memerintah atas hidup kita, pola pikir kita diubahkan, cara hidup kita diubahkan. Saya pastikan kita punya satu ketenangan untuk menghadapi berbagai situasi masalah yang serba sulit ini. Amin. Ya. Kalau itu ada pada kita, saya percaya. Saya sangat-sangat percaya. Ya. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Pola pikir positif ada dalam pikiran kita. Kita melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan kita pasti ada menerima sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Kita lihat Filipi pasal yang 4 ayat 9. Ya. Filipi 4 ayat 9.
Kita kembali ya, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka apa? Lihat ini ya, ada hukum sebab akibat di sini ya. Dikatakan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu telah terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang kamu telah lihat, kamu lakukan itu, maka berarti ada hukum sebab akibat yang akan kita terima. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Akan apa? Coba sekali lagi. Akan menyertai kamu. Kalau itu ada pada kita Bapak Saudaraku, ya. Tuhan berjanji menyertai kita. Yuk katakan Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Ya. Kalau Tuhan menyertai kita, pandemi COVID-19 bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya ada awan pelindungan yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan menurunkan tulah di Mesir. Ya. Semua anak-anak sulung di Mesir semuanya mati. Tetapi ada satu daerah di mana orang-orang Israel bertempat tinggal di tanah Goshen. Tulah itu tidak terjadi. Kenapa? Di rumah pintu orang Israel ada tanda darah Yesus. Ada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya? Dalam hidup orang percaya ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kapan itu terjadi? Ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Ya. Orang sungguh-sungguh berdoa, pola pikirnya diubahkan. Dia akan melakukan firman Tuhan. Maka damai secara Allah akan memerintah hidupnya. Dan Tuhan pasti menyertai setiap langkah kehidupannya. Itu janji Tuhan pada setiap kita. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi bangsa yang demikian. Ya, kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ada awan pelindungan Tuhan pada setiap kita.